Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Asy'ari, MHI, dan semua teman-temanku yang berbahagia, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Mei Rahmawati Susanti dengan NIM 932122619, kemudian ada Mbak Sylvia Ayu Arinda dengan NIM 932123319. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai materi wanita karir dan kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga dan juga masyarakat. Baik, langsung saja kita akan masuk pada materinya, yang mana di sini kita akan membahas mengenai yang pertama, apa sih pengertian dari wanita karir itu? Kemudian yang kedua, di sini kita akan membahas mengenai kira-kira apa sih yang menjadi motivasi wanita terjun ke dunia karir. Kemudian yang ketiga akan membahas mengenai bagaimana sih hukum wanita karir itu. Kemudian yang keempat, kita akan membahas mengenai bagaimana hak dan kewajiban dari wanita karir. Kemudian yang kelima, kita akan membahas mengenai bagaimana sih dampak positif dan dampak negatif adanya wanita karir. Kemudian yang keenam, di sini kita akan membahas mengenai bagaimana pimpinan wanita dalam rumah tangga. Kemudian yang terakhir, nomor 7, di sini kita akan membahas mengenai bagaimana sih kepemimpinan wanita dalam bermasyarakat menurut perspektif Islam. Baik, langsung saja di sini kita akan langsung masuk pada materi pertama mengenai pengertian dari wanita karir. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, wanita berarti perempuan dewasa, sedangkan wanita karir adalah wanita yang berkiprah dalam aktivitas profesi. Menurut Sadrajat, ketika kata wanita dan juga karir digabungkan, maka kata itu mengandung arti wanita yang berkiprah dalam aktivitas profesi dengan dilandaskan sebuah keahlian dan pendidikan tertentu. Sedangkan menurut Brunet, karir dalam arti umum adalah suatu pekerjaan yang akan memberi peluang untuk maju. Wanita karir adalah sebuah istilah yang diberikan kepada seorang wanita yang sedang memiliki kesibukan pekerjaan di luar rumah. Istilah karir dari segi bahasa adalah sebuah istilah yang tidak hanya mencakup keikutsertaan pada lapangan kerja, tetapi lebih merupakan kesukaan atau ketertarikan pada pekerjaan upahan dalam waktu yang cukup lama, atau paling tidak mendambakan kemajuan dan peningkatan dalam waktu tertentu. Baik, untuk materi kedua di sini kita akan membahas mengenai motivasi wanita terjun dunia karir. Yang pertama adalah pendidikan yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah terpaksa oleh keadaan dan kebutuhan yang mendesak. Kemudian yang ketiga karena adanya alasan ekonomis. Kemudian yang keempat untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kelima adalah untuk mengisi waktu kosong. Kemudian yang keenam adalah untuk mencari ketenangan dan hiburan. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh adalah untuk mengembangkan bakat. Baik, kemudian di sini kita akan masuk pada materi ketiga mengenai hukum wanita karir. Adapun hukum dari wanita karir ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama diperbolehkan, kemudian yang kedua adalah dilarang. Adapun beberapa alasan diperbolehkannya wanita berkarir itu adalah karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak. Misalnya yang pertama, rumah tangganya memerlukan kebutuhan pokok yang mengharuskan wanita bekerja. Misalnya karena suaminya atau orang tuanya telah meninggal dunia, ataupun ketika keluarganya sudah tidak bisa memberikan nafkah karena sakit atau lain sebagainya. Kemudian dari sisi negaranya juga tidak memberikan jaminan kepada mereka untuk tetap bertahan hidup ketika tidak bekerja. Kemudian yang kedua, yakni tenaga wanita tersebut dibutuhkan oleh masyarakat dan pekerjaan tersebut tidak bisa dilakukan oleh seorang laki-laki. Misalnya pada zaman dahulu para wanita bertugas untuk membantu proses kelahiran, kemudian untuk menghitankan bayi perempuan, kemudian yang terakhir adalah untuk menjadi guru, mengajar bagi wanita yang lainnya. Baik, kemudian di sini kita akan masuk pada materi keempat mengenai bagaimana sih hak dan kewajiban dari wanita karir.
Adapun yang menjadi hak dan kewajiban dari wanita karir ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak istri. Hak istri ini dibedakan menjadi dua, yakni yang bersifat materi dan juga yang bersifat non-materi. Adapun contoh dari hak istri yang bersifat materi ini meliputi hak mengenai harta berupa mahar maupun nafkah. Kemudian yang kedua, mengenai hak istri yang bersifat non-materi meliputi hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami, menjaga kehormatan istri, tidak menyia-nyiakan, sabar dan kuat menghadapi masalah, dan yang paling penting adalah hak untuk tetap beribadah. Kemudian yang kedua mengenai kewajiban istri. Meskipun seorang istri sudah bekerja, maka tidak boleh lupa dan harus senantiasa taat dan patuh, jaga kehormatan suami, tidak bersikap angkuh, dan yang paling utama yakni istri mampu melayani dan mematuhi suami dalam hal yang berhubungan dengan sebuah kedekatan keluarga antara suami istri, sehingga suami merasa terhibur dan hatinya senantiasa bahagia. Kemudian di sini kita akan langsung masuk pada materi kelima mengenai dampak positif dan negatif dari adanya wanita karir. Pertama adalah dampak positif. Dampak positif yang pertama, dengan berkarir, perempuan bisa membantu meringankan beban keluarganya. Kemudian yang kedua, dengan berkarir, perempuan dapat memberikan pengertian dan penjelasan kepada putra-putrinya tentang kegiatan-kegiatan yang diikutinya, sehingga ketika ia sukses, akan membuat putra-putrinya bangga, dan mereka mampu menjadikan ibunya sebagai suri tauladan. Kemudian yang ketiga adalah dengan berkarir, perempuan akan lebih terhibur ketika kemungkinan mendapatkan masalah yang tidak kunjung menemukan titik temu. Kemudian yang kedua mengenai dampak negatif adanya wanita karir. Dampak negatifnya yang pertama yakni berpengaruh kepada anak, yang mana ketika perempuan hanya mengutamakan karirnya akan kurang dalam berkomunikasi dengan anak, sehingga anak akan sering membantah dan tidak mau mendengarkan nasihat dari orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah berdampak kepada suaminya. Perempuan yang hanya bekerja di luar pasti ada kalanya merasa sangat kelelahan dan hasilnya mereka lalai akan tanggung jawabnya terhadap suami. Kemudian yang ketiga adalah dampak terhadap rumah tangga. Karena ketika perempuan terlalu berambisi pada dunia kerjanya, maka kondisi rumah tangganya akan berantakan dan semuanya tidak terkendali dan berakhir pada perceraian. Kemudian yang terakhir adalah berdampak pada masyarakat. Adapun perempuan karir yang kurang memperhatikan kondisi lingkungan masyarakat, misalnya kurang bersosialisasi dengan tetangganya, maka akan menimbulkan dampak perpecahan dan lingkungan masyarakat menganggap mereka kurang merakyat dan acuh terhadap lingkungan. Baik, mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk materi bagaimana sih kepemimpinan wanita dalam rumah tangga dan mengenai kepemimpinan wanita dalam masyarakat menurut Islam akan dijelaskan oleh teman saya Mbak Arinda. Kepada Mbak Sylvia Ayu Arinda dipersilahkan. Saya di sini akan menjelaskan tentang kepemimpinan wanita dalam rumah tangga. Islam sangat menjunjung tinggi kekeluargaan. Hal ini sebagai perhatiannya terhadap kehidupan individu serta kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggung kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa, ataupun sebaliknya. Kebodohan dan keterbelakangannya adalah cermin dari keadaan keluarga. Keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut. Dalam membina rumah tangga, Islam telah membagi peranannya masing-masing antara suami dan istri. Bentuk pemberian tanggung jawab pada keduanya di bidang masing-masing sesuai dengan potensi dan kodratnya masing-masing. Tanggung jawab yang tidak terpisah tapi saling melengkapi. Istri diberi tanggung jawab primer sesuai dengan bidang keahliannya, watak dan kodratnya, kewanitaannya, yaitu bertanggung jawab memanage kehidupan rumah tangga dan mendidik anak. Demikian juga suami bertanggung jawab primernya adalah sesuai dengan bidangnya keahliannya, yaitu mencari nafkah. Yang paling sulit
sekalipun dalam rangka melembara kesejahteraan dan mengangkat harkat keluarga sehingga tidak terpuruk oleh kekejaman zaman. Dengan demikian, akan terbina suatu kerjasama yang harmonis saling melengkapi dalam rangka mencapai hasil yang maksimal dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah yang dicita-citakan. Dari hadis muttafaq alaih dalam Imam Bukhari, hadis tersebut dapat dipahami bahwa yang bertanggung jawab pengurus dan memanage urusan internal rumah tangga adalah istri atau ibu rumah tangga. Rasulullah SAW secara langsung telah melantik kaum istri dengan mengatakan, dan perempuan istri adalah pemimpin di rumah tangga suaminya. Sebenarnya dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri adalah sama-sama memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab yang saling mendukung dan saling melengkapi. Tanggung jawab menjaga keluarga secara umum dalam bentuk perlindungan, pemberian nafkah, tempat tinggal, dan pakai serta lain-lainnya. Keluarga di atas pundak laki-laki, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang terjemahannya, dan bagi orang yang dilahirkan untuknya, maka kewajibannya memberi nafkah dan pakaian atau perlindungan dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 223. Kepemimpinan wanita dalam masyarakat Islam yang merujuk pada Al-Quran menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah SWT. Artinya, baik laki-laki atau maupun perempuan, yang paling bertakwalah yang paling mulia. Jadi, tidak dibedakan dari jenis kelaminnya, tetapi berdasarkan kualitas amal selama hidup di dunia. Hal ini merujuk pada ayat Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seseorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh perempuan pada masa Nabi juga cukup beraneka ragam. Bahkan perempuan terlihat secara langsung dalam peperangan, bahu-membahu dengan kaum laki-laki. Seperti pada saat sekarang ini, kepemimpinan seorang wanita di masyarakat seperti contohnya banyak sekali sekarang pemimpin perempuan. Contohnya pernah di Indonesia seorang perempuan. Selain itu banyak sekali pemimpin sekarang perempuan. Salah satunya di desa saya sendiri, yaitu Ibu RT pun juga perempuan. Jadi tidak hanya menjadi pemimpin dalam rumah tangga, tetapi perempuan juga bisa memimpin masyarakat. Sebagian ulama menyimpulkan bahwa Islam memenangkan kaum perempuan aktif dalam berbagai kegiatan atau bekerja dalam bidang di dalam atau di luar rumah bersama orang lain atau lembaga pemerintahan, selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin demikian materi yang dapat kelompok 10 sampaikan mengenai wanita karir dan kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat. Semoga bermanfaat bagi teman-temanku semuanya. Kemudian kami selaku kelompok 10 memohon maaf apabila terdapat kesalahan penyampaian materi. Kami dari kelompok 10 mohon undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.